kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan. Dan Rampai Nusantara, Indonesia memang betul adalah negara demokrasi yang perbedaan pendapat sangat dihargai, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Tapi tidak bisa juga kebablasan. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa Jokowi adalah bajingan yang tolol, itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa dibiarkan, dan harus disikapi dengan tegas dan keras. Dan Rampai Nusantara meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf kepada Jokowi dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang sangat mencintai presidennya. Jika itu tidak dilakukan, Rampai Nusantara berencana untuk melaporkannya secara hukum. Salam Nusantara. Maka tidak ada satu orang pun yang berhak menghina yang ditinggali kepala negara, kepala pemerintah kita. Maju. Maju. Ayo kita maju, aksi damai. Dengan kata bajingan dan tolol, ini memalukan. Itu bajingan yang tolol. Itu masih bisa disebut kritik kalau dari sisi ilmu komunikasi. Sangat tidak tepat disebut itu kritik. Itu bukan kritik lagi. Jadi yang diucapkan oleh Rocky Gerung dalam acara kemarin itu, yang kemudian ada kalimat-kalimat bajingan dan tolol itu bukan kritik. Bukan kritik. Itu apa jenisnya? Saya mengatakan adalah pesan komunikasi yang tidak beradab. Presiden siapapun presidennya, bisa Jokowi yang akan datang atau yang sudah gitu ya, harus kita hormati, harus kita hargai. Jadi tidak boleh lagi nanti kita katakanlah melakukan lontaran-lontaran kalimat yang merendahkan, yang mendowngrade presiden. Nah, kemudian sebagai closing statement saya mengatakan kepada publik, kepada masyarakat, kepada terutama generasi muda, supaya tidak terpengaruh daripada pesan-pesan. Jangan dicontoh juga. Jangan dicontoh Rocky Gerung, karena menurut saya dia bukanlah role model yang tepat untuk bangsa ini. Yang kedua, saran saya kepada Rocky Gerung, tidak ada salahnya beliau lebih cepat minta maaf kepada publik. Lebih baik, sekalipun saya katakan tadi tidak bisa ditarik kembali, tetapi sudah terlanjur nyebar. Tetapi lebih baik daripada dia tidak minta maaf, lebih baik minta maaf saja kepada publik, supaya kalimat-kalimat, diksi-diksi yang menurut saya katakanlah tidak sesuai dengan etika, tidak beradab, itu tidak baik. Karena saya terus terang sebagai seorang akademisi komunikasi, saya mendalami ilmu komunikasi. Saya mengatakan bahwa ruang publik adalah ruang bersama kita untuk kita jaga bersama supaya tetap beradab. Komunikasi kita harus beradab sesuai dengan nilai Pancasila kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya garis bawahi kata beradab. Artinya kita harus beradab di semua bidang, termasuk di bidang komunikasi, termasuk di bidang mengkritik. Kedekatan Prabowo dan Rocky Gerung sang penghina Pak Jokowi itu memang sudah diketahui khalayak banyak. Mungkin bisa saja kedekatan inilah yang membuat Prabowo
nggak berani mengambil tindakan apa-apa ke Rocky Gerung. Apalagi tadi ya, lagi ribut soal Rocky Gerung, Prabowo malah asik-asik ya mencari koalisi partai dengan PSI. Ya, padahal ini panggung yang sangat besar buat Prabowo dan kelompoknya untuk membuktikan ucapan-ucapan mereka bahwa benar Prabowo dan kelompoknya memang sekarang sudah berubah. Gebrak-gebrak meja lagi. Ternyata masih tetap seperti yang dulu. Sehingga baliho yang dipasang di mana-mana menggambar Prabowo dan Pak Jokowi Iya, yang mereka betul. tebar di kantong-kantong suara Pak Jokowi itu nggak cuma pansos doang. Doyan jilat-jilat Pak Jokowi, tapi di sisi lain kelompoknya menghujat, menghina dengan kata-kata yang kotor. Didiamkan. Saya Hadidi, Ketua Umum Bala Daya Kalimantan Barat. Saya Yohanes Polsuka, Ketua Sekberkesda Kalimantan Barat. Saya Yohanes Iwa, Ketua Umum Pusaka Borneo. Saya Martinus Asen, Moreng Kalimantan Barat. Dan ini menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Hei Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum Anda Rocky Gerung. Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhankam untuk menangkap Rocky Gerung. Diadili saja. Diadili. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta dihukum adat. Hukum adat. Pokoknya kami dan ini menyatakan keberatan dan mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Tulang lunak tua bangsat. Kau hina Presiden Republik Indonesia bajingan tolol. Kau yang tolol, dasar babi kau. Kau tolol akibat otak kau penuh sperma karena totong kau itu sudah terlalu lama tak kau pakai. Tapi baguslah kau tidak kawin. Jangan sampai manusia setengah babi macam kau punya keturunan. Nanti anak-anak kau cuma bisa jadi sampah peradaban di generasi mendatang. Betul. Rocky Gerung dengan menghina-hina Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dengan kata-kata bajingan tolol. Kalau ini dibiarkan, ini sangat bahaya. Maka dari itu, BKN mengingatkan kepada Rocky Gerung, jika Anda tidak minta maaf, Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum dengan tegas. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Apa? Terakhir perintah itu hal kecil. Saya kerja aja. Ya. Hal kecil. Kelihatannya Bung RG ini gak sekeras apa yang Bang Borat kira. Apa ada kepanikan yang dia rasa sekarang? Mungkin Bung RG ini salah dalam mengeskalasi akibat dari apa yang ia ucapkan. Sehingga dia harus bersilat lidah mengenai arti bajingan yang dia lontarkan kepada Presiden Jokowi. Orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan di zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan. Ucapan kotor Bung RG pada Presiden Jokowi dikarenakan tidak setujuannya terhadap proyek IKN. Padahal proyek IKN itu merupakan langkah preventif sebelum Jakarta sekarang menjadi lebih jauh menyeramkan. Dengan 10,6 juta jiwa dan luas wilayah 661.000 km persegi, membuat kota ini makin hari makin tidak kuat untuk memikul beban sebanyak itu. Ya, seru ya soal berita hinaan Rocky Gerung ke Pak Jokowi ini. Dan setelah banyak pihak mulai meladeni kelakuan si Rocky yang sombong bukan main ini, mendadak Rocky Gerung sibuk
klarifikasi ke sana, ke sini, panik, ketakutan. Karena merasa paling pintar se-Indonesia dan sering bilang bahwa orang lain itu dungu, tolol katanya. Maka kadrun dan sejenisnya menganggap Rocky ini representasi dari orang yang IQ-nya tinggi. Ya, ketika kemarin Rocky Gerung sampai kelewat batas atau offside, menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata yang nggak pantas, dan itu dilakukan di muka umum. Rocky Gerung panik, ya wajar saja. Tapi ada yang lebih panik, yaitu Prabowo dan pendukungnya. Kenapa? Ya karena orang juga tahu bahwa Rocky Gerung ini memang dikenal sebagai salah satu figur kesayangan Prabowo. Soal sikap Prabowo ke Rocky Gerung ini kan sudah ada contohnya. Apa contohnya? Ya seperti ketika bertahun-tahun sampai sekarang Fadli John yang juga orang kepercayaan Prabowo ini tetap konsisten nyinyirin pemerintahan Pak Jokowi, padahal ada Prabowo di dalamnya. Itu saja Prabowo nggak berani ambil sikap, bos. Oke, itu dia tadi guys, kita telah saksikan bersama-sama bagaimana pernyataan dari Bang Rocky Gerung dan tanggapan para netizen. Seperti apakah komentar kalian? Silahkan komen di bawah dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.